Pada tahun 1803 Masehi, Perang Napoleon berkorban di Eropa untuk menggalungkan tatanan monarki lama dan menyebarkan prinsip revolusi Perancis di Eropa. Pada tahun 1808 Masehi, Perancis menduduki Belanda. Kekuatan anti-revolusi ditumpas oleh pro-revolusi dan tentara Perancis. Louis Napoleon diangkat menjadi Raja Belanda. Selanjutnya, pada November 1810 Masehi, armada Perancis dikalahkan oleh armada Inggris di Samudra Hindia. Pada Februari 1811 Masehi, armada Belanda dikalahkan oleh Inggris. Selanjutnya, di bulan Agustus, armada Inggris mengepung di Pulau Jawa, Cirebon, Tegal, Surabaya. Inggris kemudian mengepung di Batavia, Jakarta. Pemerintah Hindia Belanda digantikan oleh pemerintahan Inggris dari tahun 1818 sampai tahun 1816. Inggris mulai menanamkan kekuasaannya di Indonesia pada masa pemerintahan Raffles dengan tujuan utama mengembangkan kekuasaan Inggris seperti tercatat dalam sejarah. Indonesia pernah berada dalam jajahan Inggris. Inggris secara perjanjian Tuntang 1811 di mana perjanjian Tuntang membuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janses, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Inggris. Selanjutnya, apa saja sih kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris selama berada di Indonesia? Yang pertama, dimulai dari menghapus sistem tanam paksa. Yang kedua, melarang perbudakan. Yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi. Yang keempat, memperkenalkan sistem landrent. Kira-kira apa itu sistem landrent? Sistem landrent adalah sistem sewa tanah atau pajak yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles. Yang kelima, membentuk sistem pemerintahan. Yang keenam, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Di bawah penjajahan Inggris, Jawa dibagi menjadi ke-16 keresidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Prinsip kebijakan Raffles. Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda. Ia membuat kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip, yakni yang pertama, segala bentuk kerja lobby dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat negara dianggap sebagai penyewa. Yang ketiga, meningkatkan kondisi penduduk lokal. Dia memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Kebijakan di bidang ekonomi, Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Raffles yaitu: yang pertama, melaksanakan sistem sewa tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Pemerintahan Inggris selama di Indonesia. 1. Meletakkan dasar pemerintahan yang modern. 2. Jawa dijadikan pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perspektif. 3. Membentuk status sosial. 4. Terjadinya pemerasan dan pemindahan secara kejam. 5. Rakyat pribumi dipaksa patuh kepada tuan tanah barat. 6. Pengusaha pribumi kecil dengan modal kecil kalah bersaing dengan perdagang besar karena pintu politik terbuka. 7. Ditulisnya buku berjudul History of Java. 8. Ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia Arnoldi. 9. Buku berjudul History of the East.
saja lagi. Akhir dari kekuasaan Inggris di Indonesia ditandai dengan penandatanganan Konvensi London tanggal 19 Agustus 1814 antara John Vandal dari Inggris dengan Belanda yang diwakili Mr. Elliot, Baron van der Capellen dan Whisky, yang isinya Belanda memperoleh kembali tanah jajahannya yang direbut Inggris termasuk wilayah Indonesia. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Inggris mengembalikan Indonesia kepada Belanda pada tahun 1816 dan sebagai gantinya Inggris memperoleh daerah kekuasaan Belanda di India.